74,30% kepatuhannya, sementara yang telah menerima vaksin booster sebesar 90,17%. Kemudian kepatuhan untuk mencuci tangan, ya, ini yang belum ada 69,65%, yang vaksin booster ada 86,56%. Kemudian kepatuhan dalam menjaga jarak di keramaian, yang belum menerima vaksin ada 65,12%. Sementara untuk yang vaksin booster ada 79,86%. Kemudian untuk yang menghindari kerumunan yang belum ada 67,74%, sementara yang vaksin booster 81,59%. Kemudian kepatuhan untuk mengurangi mobilitas, ya, ini yang belum vaksin ada 67,50%, sementara yang vaksin booster ada 77,53%. Selanjutnya dari seluruh responden yang berpartisipasi, ya, dalam survei ini ada 97,78% ini yang telah menerima vaksin, ya, dari seluruh responden yang ada, dan sisanya 2,22% ini belum menerima vaksin. Jadi dari seluruh responden yang telah menerima vaksin ada sekitar 80,4% ini karena didorong oleh kesadaran sendiri, kemudian diikuti oleh 11,7% ini karena alasan diwajibkan atau diperintahkan oleh tempat kerja, atasan maupun juga pemerintah. Sisanya 7,9% disebabkan oleh rekomendasi dari tenaga kesehatan, keluarga, ya, kemudian juga memenuhi persyaratan perjalanan. Kemudian yang belum menerima vaksin, alasan mayoritasnya adalah belum bisa menerima vaksin karena masalah kesehatan, ibu hamil, sarana dan infrastruktur yang tidak mendukung. Namun masih ada 23,1% responden yang tidak mau menerima vaksin, ini karena takut efek samping, dan 8,8% responden tidak percaya efektivitas daripada vaksin. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi atau indeks harga konsumen, di mana pada bulan Maret ini, ya, untuk akhir daripada triwulan pertama 2022 ini bersamaan dengan menjelang awal Ramadan, ya, jadi tercatat kenaikan harga di tingkat eceran yang cukup tajam. Hal ini tercermin dari pergerakan indeks harga konsumen pada Maret 2022 yang kembali mengalami inflasi, ya. Kalau kita lihat inflasi pada bulan Maret ini tercatat secara mantuman, ya, 0,71%. Kemudian kita lihat untuk inflasi tahun kalendernya mencapai 1,22% dan inflasi year on year-nya tercatat 3,04%. Kemudian kita lihat dari 8 kota IHK, ini semuanya kota mengalami inflasi, ya. Jadi seluruh kota mengalami inflasi, ya, di mana inflasi yang tertinggi tercatat di Sumeneb, ya, 1,09%, dan yang terendah ada di Kota Kediri tercatat 0,43%. Kalau kita lihat secara mantumannya, ya, untuk level kota IHK, ini yang tertinggi tadi Sumeneb 1,09, Jember 1,07, Banyuwangi 0,92, Madiun 0,78, Probolinggo 0,72, Surabaya 0,70, Malang 0,63, dan Kediri sebesar 0,43.
Kemudian untuk inflasi secara kumulatif ya year on year pada level kabupaten kota ini yang tertinggi ya, ada di Jember ya 1,60, Malang 1,33%, dan yang terendah ada di Probolinggo yaitu 1%. Untuk year on year-nya pada level kota IHK ini yang tertinggi ada di Sumeneb ya, kemudian yang terendah ada di Banyuwangi 2,19%. Kemudian kita lihat pergerakan inflasi secara month-to-month di Jawa Timur ya. Tahun 2022 khususnya di bulan Maret 2022 ini mengalami inflasi sebesar 0,71%, ya. Jadi kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir 2020 dan 2021 ya, ini Maret pada tahun ini inflasinya yang paling tinggi ya. Kemudian di samping itu kita bisa melihat dalam 3 tahun terakhir ya pada Maret 2020 malah justru mengalami sebaliknya, yaitu terjadi deflasi sebesar 0,01% ya. Untuk yang 2021 tercatat 0,11. Jadi memang cukup jauh selisihnya ya bila kita bandingkan dengan Maret 2022 ya dibanding 2021, dibanding juga dengan 2020. Kemudian perkembangan inflasi year on year-nya yang di bawah ini dalam 3 tahun terakhir ya pada bulan Maret 2022 ini juga yang paling tinggi ya, di mana pada Maret 2022 ini inflasinya sebesar 3,04%. Ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2021 yang mencapai 1,29%. Kemudian di 2020 tercatat 2,27%. Kemudian kita lihat di tabel berikutnya yang secara lebih rinci ya, di mana untuk lihat komponen pengeluaran, kemudian juga kita lihat komponen energi dan bahan makanan. Jadi untuk komponen pengeluaran secara month-to-month dari 11 kelompok yang ada, 9 ini yang memberikan andil secara signifikan, kemudian ada satu kelompok yang memberikan andil inflasi yang sangat kecil, dan satu kelompok lainnya tidak memberikan andil. Kemudian untuk inflasi yang terbesar ini terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,55% dengan andil inflasi sebesar 0,37%. Kemudian disusul kelompok penyedia makanan, minuman, dan restoran ini yang mengalami inflasi sebesar 1,23% dengan andil sebesar 0,10%. Kemudian untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, ini inflasinya 1,24% dengan andil sebesar 0,09%. Kemudian berturut-turut selanjutnya untuk kelompok pakaian dan alas kaki ya yang mengalami inflasi 0,25%, andilnya 0,01% ya. Kemudian untuk rekreasi, olahraga, dan budaya inflasinya 0,34% dengan andil sebesar 0,01%. Kemudian untuk andil inflasi atau deflasi sebesar yang sangat kecil ya, ya 0,00, ini meliputi kelompok untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ya. Inflasinya kecil 0,08% ya untuk kelompok pendidikan ya sebagai satu-satunya kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks ya. Kemudian untuk tahun kalendernya pada Maret 2022 yang merupakan perbandingan antara IHK bulan Maret 2022 terhadap bulan Desember tahun sebelumnya ya, yaitu Desember 2021. Untuk inflasi terbesar terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi sebesar 2,36%. Kemudian diikuti oleh makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat
inflasi 2,22%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga dengan tingkat inflasi sebesar 1,83%. Kemudian berturut-turut ya, selanjutnya untuk kelompok pakaian dan alas kaki ya, tingkat inflasi 0,43%, pendidikan 0,29%, transportasi inflasinya sebesar 0,26%. Kemudian untuk kelompok yang mengalami deflasi ya untuk tahun kalender ini hanya kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang terjadi deflasi sebesar 0,10%. Kemudian kita lihat di kolom untuk yang inflasi tahun ke tahun atau year on year-nya. Jadi kalau year on year Maret 2022 dibanding dengan Maret 2021 ya. Untuk inflasi yang terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau ya dengan tingkat inflasi 4,07%, disusul oleh kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga ya. Inflasinya 3,69%. Ya. Kemudian untuk yang terjadi deflasi ya sama dengan yang tadi inflasi tahun kalender, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,18%. Kalau kita lihat untuk yang komponen antara energi dan bahan makanan, jadi untuk komponen bahan makanan tercatat bulan ini secara mantuman ini cukup signifikan ya 1,81% dengan andil sebesar 0,31%. Kemudian untuk inflasi kumulatif ya dan year on year-nya untuk inflasi kumulatif ya 2,18%, kemudian yang year on year-nya ya ini tercatat 3,49%. Untuk komponen energi ya tercatat pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,23% dengan andil sebesar 0,02% ya. Kemudian untuk inflasi tahun kalendernya 0,51% dan year on year-nya 0,66%. Kemudian kita lihat kembali untuk yang 10 komoditas penyumbang ya. Penyumbang yang paling besar inflasi ya. Jadi memang kami hanya menyampaikan yang 10 besar saja ya. Namun demikian masih banyak komoditas-komoditas yang memberi sumbangan inflasi maupun deflasi. Kemudian untuk yang 10 komoditas penyumbang inflasi pada Maret 2022 ya, yaitu yang pertama yang paling besar perubahannya ya, andilnya yang paling besar ini di telur ayam ras ya dengan persentase perubahan 12,74 dan andilnya sebesar 0,07% ya. Kemudian berturut-turut ya ada emas perhiasan, kue kering berminyak, cabai rawit, minyak goreng, cabai merah, angkutan udara, tempe, sabun deterjen bubuk ya atau cair. Kemudian yang terakhir ya yaitu adalah anggur dengan persentase perubahan 10,04% dengan andil sebesar 0,02%. Kemudian di sisi lain ada penyumbang untuk deflasi pada Maret 2022 ya, di mana yang paling memberikan andil yang besar adalah tomat ya dengan deflasi atau mengalami penurunan harga ya. Ini penurunan harganya perubahannya sebesar 15,35% ya, minus ya 15,35% dengan andilnya sebesar
0,02 ya. Kemudian berturut-turut ada beras, ini juga memberikan andil deflasi ya, memberikan perubahan harganya turun ya, minus 0,15% dengan andil 0,01%. Kemudian ada cumi-cumi, kemudian ada kepiting atau rajungan, batu bata, kopi bubuk, ya, kemudian udang basah, sawi putih, salak dan kentang. Kemudian bagaimana dengan ibu kota provinsi yang lain ya? Secara mantuman kita bisa lihat bahwa semua kota yang ada di Pulau Jawa ini mengalami inflasi ya, di mana inflasi secara mantuman yang paling tinggi ada di kota Serang 1,12%, diikuti oleh Bandung 0,84%, Yogyakarta 0,77%, Surabaya 0,70%, Semarang 0,66% dan DKI Jakarta sebesar 0,44%. Kemudian untuk inflasi tahun kalender pada Maret 2022 ini tercatat juga semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Serang ya, mencapai 2,38%. Kemudian diikuti oleh Bandung 1,44%, Yogyakarta 1,41%, Surabaya 1,19%, Semarang 0,88% dan yang terendah ada DKI Jakarta sebesar 0,85%. Kemudian untuk year on year-nya angka tertinggi juga terjadi di kota Serang ya. Ini sebesar 3,87%, kemudian diikuti Surabaya 3,16%, Yogyakarta 2,95%, Bandung 2,76%, DKI Jakarta 2% dan yang terendah adalah Semarang 1,99%. Itu yang berkaitan dengan indeks harga konsumen atau inflasi. Selanjutnya kita lihat nilai tukar petani atau kita biasa kenal dengan NTP. Ini untuk kondisi bulan Maret 2022. Jadi untuk NTP Jawa Timur pada Maret 2022 ini mengalami penurunan ya, turun 0,16% dari 101,72% menjadi 101,55. Jadi penurunan NTP ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikannya lebih rendah ya dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Jadi kalau kita lihat indeks yang diterima petani juga mengalami kenaikan, demikian juga dengan indeks harga yang dibayar petani. Akan tetapi indeks harga yang dibayar petani ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani. Jadi kalau kita lihat selama kurun waktu 3 tahun pada bulan yang sama ya, capaian NTP pada Maret 2022 ini merupakan yang tertinggi ya, dengan NTP sebesar 101,55 ya. Kalau kita lihat di 2021 yang hanya 99,19 ya. Kemudian untuk yang 2020 tercatat 101,47. Kemudian kalau kita lihat dari subsektornya ya, pada Maret 2022 ada 2 subsektor pertanian yang mengalami penurunan NTP ya. Sedangkan sisanya atau 3 subsektor ini mengalami kenaikan. Kemudian untuk subsektor tanaman pangan ini mengalami penurunan NTP terbesar ya, yaitu 1,66%. Kemudian subsektor perikanan dan dengan penurunan sebesar 0,79%. Kemudian di sisi lain untuk subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan NTP tertinggi sebesar 3,59% dari 100,01 di bulan Februari 2022 menjadi 103,60 di
Maret 2022. Subsektor berikutnya yang mengalami kenaikan NTP ya seperti peternakan, subsektor perkebunan rakyat ya. Ini untuk peternakan ya sebesar 1,48%, kemudian untuk perkebunan rakyat 0,54%. Kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan Desember 2021 ya, perkembangan NTP pada Maret 2022 ya. Secara kumulatif untuk kita lihat di slide berikutnya ya, bahwa NTP Maret 2022 secara kumulatif mengalami penurunan ya sebesar 0,65%, sedangkan secara year on year-nya ini mengalami kenaikan sebesar 2,38% ya. Jadi bisa kita lihat secara masing-masing subsektor ya bahwa untuk indeks yang dibayarkan ini semuanya mengalami kenaikan ya. Untuk lebih detail nanti bisa dilihat di handout-nya. Kemudian kita bisa lihat di berikutnya terkait dengan 10 komoditas utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan indeks harga yang diterima petani pada Maret 2022 adalah cabai rawit ya, dengan kenaikan harga sebesar 12,93%, yang memberikan andil sebesar 0,36%. Kemudian diikuti oleh telur ayam ras, kemudian ada bawang merah, cabai merah, ayam ras berdaging, kemudian juga ada komoditas tebu, jagung, kacang kedelai, sapi potong, dan komoditas ketela pohon. Kemudian komoditas yang mengalami penurunan harga ya di sisi lain, ini kita bisa lihat bahwa yang indeks harga yang diterima petani ya, ini yang menghambat kenaikan indeksnya atau yang mengalami penurunan. Andil terbesar diberikan oleh komoditas gabah ya. Ini penurunannya sampai 1,92% dengan andilnya minus 0,72%. Kemudian diikuti oleh komoditas seperti tomat, kentang, buncis, ayam ras petelur ya. Kemudian ada wortel, ada ikan layang ya atau malalugis ya. Kemudian ada rajungan, ada kacang panjang dan melon. Kemudian kita lihat yang lain lagi terkait dengan 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan harga yang dibayar petani. Jadi tadi yang diterima petani, sekarang yang dibayar petani, kondisinya sama pada bulan Maret 2022 ya, di mana telur ayam ras ini kenaikannya sebesar 8,53% dengan andil sebesar 0,09%. Kemudian diikuti oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bibit bawang merah, gula pasir, bawang putih, dan tempe kedelai. Di sisi lain ada komoditas yang mengalami penurunan harga atau yang menghambat kenaikan indeks, yaitu tomat sayur ya dengan andil sebesar minus 0,035 ya. Kemudian dengan penurunan sebesar 18,5%. Kemudian berturut-turut ada jeruk ya, komoditas bibit kentang, kemudian jagung pipilan, kelapa tua, kopi, beras, kacang panjang, kemudian dedak, dan yang terakhir adalah tongkol. Kemudian ada 5 provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar petani pada Maret 2022.
hampir semua provinsi mengalami penurunan NTP kecuali daerah istimewa Yogyakarta. Jadi penurunan NTP tertinggi ini terjadi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 1,70%, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dengan penurunan masing-masing sebesar 0,37% dan 0,21%. Provinsi dengan penurunan NTP terkecil ada di Jawa Timur, ya, dengan penurunan sebesar 0,16%. Untuk daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan NTP pada Maret 2022, di mana kenaikannya mencapai 0,33% dari 99,33 menjadi 99,65. Kemudian untuk nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP, ya, untuk NTUP Provinsi Jawa Timur ya pada Maret 2022 ini mengalami kenaikan, ya, naik 0,09% dari 101,21 menjadi 101,31. Jadi pada bulan Maret ini tercatat 3 subsektor yang mengalami kenaikan NTUP-nya dan 2 subsektor yang mengalami penurunan NTUP. Jadi kenaikan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura, ya, dengan kenaikan sebesar 3,75%, diikuti subsektor peternakan sebesar 1,71% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,74%. Sedangkan untuk subsektor yang mengalami penurunan NTUP yaitu subsektor tanaman pangan, ya, 1,36%, kemudian perikanan ya turun 0,59%. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar petani. Selanjutnya kita lihat yang nilai tukar nelayan atau kita biasa singkat dengan NTN dengan kondisi Maret 2022, di mana nilai tukar nelayan untuk Jawa Timur pada Maret 2022 tercatat sebesar 103,32 atau turun sebesar 1,55% dibandingkan dengan Februari 2022 dengan NTN sebesar 104,95. Jadi pada bulan Maret 2022 indeks harga yang diterima nelayan ini turun sebesar 1,26%, sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan ini naik 0,29%. Kemudian kita bisa lihat untuk 10 komoditas utama, ya, yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada Maret 2022, ya. Jadi kalau kita lihat 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada Maret 2022, yang pertama adalah ikan tenggiri, ya. Ini kenaikan harganya 1,13% dengan andil sebesar 0,07%. Kemudian diikuti oleh ikan selar, ya, atau oci atau juga orang bilang tude, ya. Kemudian kepiting laut, kemudian ada ikan pari, ikan tambahan, ikan manyung, lobster atau udang karang atau barong, kemudian kerang, kepiting, air tawar, dan yang terakhir adalah ikan nila. Kemudian di sisi lain ada 10 komoditas utama yang mengalami penurunan, ya, atau yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan. Jadi andil terbesar diberikan oleh ikan layang, ya, Malalugis atau Momar yang mengalami penurunan harga sebesar 2,42% dengan andil
0,39%. Kemudian diikuti oleh rajungan, ikan tongkol, ya, kemudian ikan teri, ikan cakalang, cumi-cumi, ikan kakap, udang laut, ikan layur atau beladang, dan ikan benggol, ya. Untuk ini kita bisa lihat secara lebih detail, ya, kenaikan utama yang mengalami kenaikan indeks harga yang diterima nelayan maupun juga yang menghambat atau yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk sisi lain, ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan pada Maret 2022, ya. Ini ada telur ayam ras, ya, yang mengalami kenaikan harga sebesar 8,53% dan memberikan andil sebesar 0,06%. Kemudian diikuti oleh cabai merah, ya, ini juga naik, ya. Kemudian cabai rawit, kemudian genset atau dompeng, kemudian perahu tanpa motor, minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, semangka, dan bawang putih. Di sisi lain ada yang mengalami penurunan, ya, seperti tomat sayur, ya, memberikan andilnya juga terbesar dalam menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar oleh nelayan. Jadi komoditas tomat ini mengalami penurunan harga, ya, sebesar 18,50% dengan andil sebesar minus 0,02%, ya. Selanjutnya diikuti oleh buah jeruk, ya, kemudian ada juga beras, kopi, cakalang, tongkol, kelapa tua, kemudian ada sayuran, ya, kacang panjang, kemudian penyedap masakan, dan yang terakhir adalah wortel. Kemudian ada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar nelayan atau NTN. Ini yang mengalami kenaikan NTN adalah DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Provinsi DKI Jakarta ini kenaikan tertinggi sebesar 0,85%. Kemudian provinsi yang mengalami penurunan NTN adalah Jawa Barat, ya. Kemudian Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jadi penurunan tertinggi ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang turun sebesar 2,91%, diikuti oleh provinsi kita, Provinsi Jawa Timur, sebesar 1,55%. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar nelayan. Selanjutnya kita lihat perkembangan pariwisata, ya, untuk kondisi pada Februari 2022, ya. Jadi untuk pariwisata di sini, yaitu kita bisa melihat indikator dari wisatawan mancanegara dan perhotelan, ya. Jadi memang kalau kita lihat di secara year on year-nya jumlah wisman ke Jawa Timur ini kosong, ya, untuk yang kalau kita lihat kalau secara year on year memang turun 100%, tapi secara mantuman memang tidak ada perubahan, ya, masih tidak ada. Kalau kita lihat, kita cermatin, ya, bahwa kalau di 2021 masih ada, ya, mencapai 69 kunjungan, tapi kalau kita lihat di mulai November, Desember, Januari, Februari ini masih kosong, ya. Jadi kalau kita lihat untuk Januari sampai dengan Februari 2022, ya,
kita bandingkan dengan Januari sampai dengan Februari 2021 yang mencapai 89%, ini kita mengalami penurunan 100% ya. Jadi harapannya memang ini juga menjadi catatan bahwa kita berharap kunjungan wisatawan mancanegara ini sudah banyak yang ke kita, ke provinsi kita, ke Jawa Timur. Kemudian selanjutnya kita lihat tingkat penghunian kamar ya. Kalau ini tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang ya. Jadi TPK atau tingkat penghunian kamar hotel bintang pada bulan Februari 2022 ya. Ini sebesar 46,56% atau mengalami peningkatan. Jadi secara mantumannya sebesar 1,85 poin bandingkan dengan bulan Januari 2022 yang mencapai 44,71%. Kemudian secara year on year, TPK Hotel Bintang pada Februari 2022 mengalami peningkatan sebesar 10,17 poin bila kita bandingkan dengan TPK Februari pada tahun lalu, yaitu Februari 2021 yang mencapai 36,39%. Ya, ini memang seperti dengan Wisman, ini harapannya juga hotel TPK atau tingkat penghunian kamar di hotel ini juga terus berangsur atau terus mengalami peningkatan dan mudah-mudahan bisa kembali dalam kondisi yang normal. Kemudian kita lihat untuk jika kita lihat klasifikasi hotel ya. Untuk TPK Hotel Bintang 2 pada Februari 2022 ini memiliki nilai TPK yang tertinggi ya bandingkan dengan hotel bintang lainnya, yaitu sebesar 54,86% atau naik 7,27 poin bandingkan dengan TPK pada bulan sebelumnya, yaitu Januari 2022 yang mencapai 47,59%. Angka TPK pada Februari 2022, jadi dari setiap 100 kamar ya yang disiapkan, yang disediakan oleh seluruh bintang 2 yang ada di Jawa Timur, maka setiap malamnya antara 54 hingga 55% dari total kamar diantaranya yang terjual ya. Jadi TPK 54,86 pengertiannya seperti itu. Jadi angka TPK yang tersebut tentunya ini lebih tinggi 6,43 poin dibandingkan dengan hotel TPK Hotel Bintang pada tahun lalu, yaitu Februari 2021. Untuk TPK untuk hotel non bintang pada Februari 2022 sebesar 21,86% atau naik sebesar 0,63 poin bandingkan dengan Januari 2022 yang sebesar 21,23%. Angka TPK tersebut tentunya lebih tinggi ya 1,32 poin bila dibandingkan dengan angka TPK hotel non bintang pada Februari 2021 yang mencapai 20,54%. Untuk TPK gabungan antara hotel bintang dengan hotel non bintang pada Februari 2022 ini tercatat sebesar 34,27% atau naik 6,33 poin dibandingkan dengan TPK pada bulan Januari 2022 yang sebesar 27,94%. Jadi angka TPK gabungan tersebut lebih tinggi 9,54 poin bila dibandingkan dengan TPK gabungan pada Februari 2021 yang mencapai 24,74%.
Kemudian selanjutnya kita lihat indikator yang lain, yaitu rata-rata lama menginap ya. Jadi untuk tamu asing di hotel bintang ini 2,24 hari, dan rata-rata lama menginap tamu Indonesia di hotel bintang ini hanya sebesar 1,57 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap kalau kita gabungkan baik itu tamu asing maupun juga tamu Indonesia, ini di hotel bintang ada sebesar 1,57 hari ya. Artinya bahwa lama tamu asing maupun juga tamu Indonesia menginap di hotel berbintang ini berkisar antara 1 sampai dengan 2 hari ya. Itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya, pagi menjelang siang hari ini ya, yang kami sampaikan dari ada 5 ya, dari hasil survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 sampai perkembangan inflasi, perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan perkembangan pariwisata. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.